Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sudah dinyatakan aman dari ancaman bom, pesawat yang membawa 442 jemaah haji diberangkatkan menuju Jakarta. Sengketa 4 pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, Presiden Prabowo putuskan 4 pulau milik Provinsi Aceh. Kecelakaan beruntun di Dusun Kandang Motor Torgamba, Labuan Batu Selatan melibatkan 3 kendaraan berat. Seorang remaja berusia 15 tahun ditemukan tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal dunia di aliran Sungai Asahan. Korban sebelumnya dilaporkan hilang sejak 3 hari lalu saat bermain di aliran sungai bersama 2 rekannya yang sempat terseret arus namun berhasil selamat. Tim SAR gabungan menemukan jasad Surya Febrian, pelajar berusia 15 tahun, setelah dilakukan pencarian sejak dilaporkan hilang 3 hari lalu. Korban merupakan warga desa Persatuan Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan. Awalnya korban bersama 2 orang temannya bermain dan mandi di aliran Sungai Asahan sepulang dari sekolah. Tiba-tiba mereka diterjang arus sungai yang deras. 2 rekan korban berhasil selamat, namun korban dilaporkan hanyut terseret arus sungai. Itu 3 orang anak sekolah SMA lagi mandi di bawah jembatan status quo Sungai Asahan. Jadi ketiga ini hanyut, 2 berhasil diselamatkan oleh warga dan 1 hilang. Proses pencariannya itu sampai 3 hari. Upaya pencarian membuahkan hasil setelah tim SAR gabungan melakukan penyisiran hingga ke radius 10 km dari lokasi awal hilangnya korban. Saat ditemukan, korban masih mengenakan seragam sekolah. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Asahan. Aparat Polres Labuhan Batu Selatan mengungkap kasus pembunuhan pada jasad yang ditemukan pada 13 Juni lalu di areal perkebunan sawit Desa Binanga 2, Kecamatan Silangkitang. Pembunuhan terjadi lantaran korban memergoki bekas teman kerjanya pencuri sawit. Misteri keberadaan mayat yang ditutupi pelepah sawit yang ditemukan warga desa Binanga 2, Kecamatan Silangkitang, Labuan Batu Selatan pada 13 Juni lalu akhirnya terungkap. Korban diketahui bernama Anto Tomok berusia 59 tahun. Korban tewas akibat dipukul menggunakan gancu sawit. Setelah dipastikan tewas, jasad korban ditutupi pelepah sawit oleh pelaku. Pelakunya tak lain adalah S alias Katar berusia 43 tahun, mantan rekan kerja korban di perkebunan. Peristiwa ini terjadi saat korban memergoki tersangka sedang mencuri sawit. Korban menegur tersangka serta mencari tahu penyebab tersangka dipecat dari pekerjaannya terdahulu. Tersangka kemudian mendorong korban dan mengambil gancu sawit untuk menganiaya korban di bagian kepala hingga tersungkur. Untuk memastikan korban tewas, tersangka kemudian mencekik korban. Untuk menutupi jejaknya, tersangka menutupi jasad korban dengan pelepah sawit. Sebelum meninggalkan lokasi, tersangka mengambil senapan angin serta 2 ponsel milik korban. Tersangka ditangkap 2 hari lalu di rumahnya setelah polisi mendalami hasil olah tempat kejadian perkara dan berbagai petunjuk yang ditemukan di lokasi kejadian. Interogasi terhadap inisial S alias SS mengaku bahwasanya benar telah melakukan pembunuhan terhadap korban A alias AD di perladangan kebun kelapa sawit milik saudara Lukito di Dusun Tanjung Beringin, Desa Binanga 2, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuan Batu Selatan. Atas keterangan tersebut, tersangka langsung dibawa ke Polsek. Akibat perbuatannya itu, tersangka dijerat pasal 338 KUHP, subsidiar pasal 365 tentang pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Labuan Batu Selatan.
Seorang suami yang tega menganiaya istrinya hingga tewas di kota Medan Senin malam meninggal dunia. Diduga ia meninggal dunia akibat luka-luka karena diamuk warga yang emosi atas perlakuan pelaku kepada istrinya tersebut. Aliang berusia 58 tahun, seorang suami yang menganiaya istrinya sendiri hingga tewas dengan 24 tusukan. Senin malam dinyatakan meninggal dunia usai menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara, Kota Medan. Aliang diduga mengalami luka dalam akibat diamuk warga yang emosi sebelum diserahkan ke Polsek Medan Area Kota Medan pasca peristiwa pembunuhan pada Kamis 12 Juni lalu di rumahnya di Jalan Wahidin Lama, Kecamatan Medan Area, Kota Medan. Sebelumnya diberitakan pelaku tega menganiaya istrinya Yap Siu Liang yang berumur 55 tahun karena cemburu. Kapolsek Medan Area menyatakan pihak keluarga pelaku tidak bersedia menerima jenazah pelaku sehingga proses pemakaman diserahkan kepada polisi. Terjadi sedikit kontak antara masyarakat yang mengamankan pelaku pada saat kejadian membawa senjata tajam dan berusaha melukai salah satu saksi dan masyarakat di sana sehingga terjadi adu fisik, sehingga massa reaktif diduga melakukan pemukulan terhadap pelaku ini, sehingga pada saat sebelum kita amankan kemungkinan terjadi luka dalam. Pelaku sempat sadar sebelum kami amankan, namun karena kemanusiaan setelah kami amankan pelaku kita bawa ke rumah sakit, namun setelah beberapa saat kita lakukan perawatan pelaku sempat ditangani di ruang IGD karena status kondisi yang bersangkutan dalam kondisi kritis sampai menjalani perawatan kurang lebih 5 hari di Rumah Sakit Bayangkara, sehingga tepat pada kemarin yang bersangkutan meninggal dunia. Jenazah pelaku kini sudah dimakamkan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Ya, kecelakaan beruntun melibatkan 3 kendaraan berat terjadi di Dusun Kandang Motor Torgamba, Labuhan Batu Selatan. Akibatnya 4 orang terluka, termasuk warga yang membantu evakuasi sopir. 3 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di Dusun Kandang Motor Torgamba, Labuhan Batu Selatan. Mereka adalah truk trado bermuatan alat berat, truk tronton bermuatan kardus, serta bus penumpang dari arah Bagan Batu menuju Kota Medan. Kerasnya benturan mengakibatkan muatan alat berat jatuh ke badan jalan dan menimbulkan kemacetan. Kecelakaan bermula ketika truk yang mengangkut alat berat dari Bagan Batu, Riau melintasi jalan menikung, miring, dan menurun. Agar tidak terguling, sopir truk mengambil jalur kanan. Namun naas, dari arah berlawanan muncul truk tronton bermuatan kardus dari Medan menuju Riau. Sopir truk trado gagal mengendalikan kendaraan sehingga terjadi tabrakan yang mengakibatkan muatan alat berat terjatuh ke badan jalan. Tak berselang lama muncul bus penumpang dari Bagan Batu, Riau yang melaju kencang sehingga menabrak alat berat yang masih melintang di badan jalan. Beruntung seluruh penumpang selamat. Seorang warga yang membantu evakuasi pengemudi truk menjadi korban luka karena tertabrak bus saat berada di depan truk membantu mengeluarkan pengemudi yang terhimpit. Mobil yang bawa karton dari arah Medan menuju ke Bagan Batu. Kemudian dari arah Bagan Batu kemari itulah mobil traktor yang bawa beko. Kemudian berbenturan, kan gitu. Jadi kemudian itu larilah ke kanan. Kemudian saya pada saat itu kuantarkanlah supir yang bawa beko ke klinik Ajrita. Kemudian aku balik ke sana ingin menolong si supir yang membawa karton yang mengarah ke Bagan Batu. Kemudian berapa lama ataupun kurang lebih di antara 1 jam terjadi lagi, datanglah tadi mobil bus Rapi menghantam pantat beko itu. Hingga saya pada saat itu posisi di depan menolongi si supir yang belum bisa dievakuasi. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Keempat korban luka mendapatkan perawatan medis di klinik. Mereka adalah pengemudi truk dan bus serta warga setempat yang terseruduk bus.
Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Labuan Batu Selatan. Laporan tersebut mengakhiri berita Sumut hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Teatrika Putri berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.